Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-9 di dalam mata kuliah basis data atau database, dan kita akan membahas yaitu menampilkan data dengan PHP dan MySQL. Nah, di sini ada istilah PHP dan MySQL ya. Jadi PHP merupakan bahasa pemrograman untuk membuat website, sedangkan MySQL adalah perangkat lunak untuk membuat sistem basis data atau database ya. Dan di sini nanti akan kita padukan ya. Ketika data sudah ada dalam bentuk ya MySQL, akan kita panggil dengan menggunakan PHP. Dan nantinya dalam implementasinya kita bisa memanggil dengan menggunakan browser ya, atau menggunakan Mozilla, menggunakan Chrome dan sejenisnya. Nah, sebelum kita mempraktekkan, di sini saya akan jelaskan dulu bagaimana sih alur kerja dari penerapan atau menampilkan data menggunakan website ya, atau menggunakan PHP dan MySQL. Yang pertama di sini kita membuat basis data terlebih dahulu yang sebelumnya pernah dipelajari ya. Jadi membuat database, dan database juga nanti di dalamnya ada beberapa tabel. Nah, kita nanti akan contohkan di sini. Terus setelah itu kalau database-nya sudah terbentuk, kita nanti akan membuatkan perintah ya dengan menggunakan PHP. Dan di materi ini kita akan menampilkan data yang ada di dalam database atau di MySQL. Dan tampilannya melalui browser ya. Jadi kita akan menggunakan browser untuk menampilkan datanya sesuai dengan perintah yang kita atur ya, atau kita masukkan di dalam PHP ini. Nah, untuk mempraktekannya di sini kita memerlukan sebuah software, dan yang pertama yaitu kita membutuhkan Exam ya. Exam di sini saya menggunakan versi lama supaya nanti kita bisa mempelajari bahasa PHP yang dasar ya. Di sini tipenya adalah 1.7.4 ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk editor ya. Untuk editor atau untuk editing codingnya atau scriptnya, kita menggunakan NPP ya, Notepad++ ya. Biasanya kalau di Windows itu Notepad biasa ya. Nah, kita akan menggunakan yang NPP atau Notepad++. Dan di sini juga ada dua tipe, ada yang 64 bit dan ada yang 32 bit. Kalau di sini 32 bit ini tidak dimunculkan tulisan 32 bitnya ya. Nah, nanti disesuaikan dengan sistem yang kita gunakan ya. Nah, kalau di sini saya contohkan sistem Windows-nya ini menggunakan 64 bit ya, berarti nanti dalam penerapannya juga kita bisa menginstal NPP yang 64 bit itu ya. Nah, itu yang dibutuhkan dalam praktek basis data ini, terutama untuk menampilkan data menggunakan PHP dan MySQL ya. Nah, setelah nanti mendapatkan file ini ya dari saya, nanti silakan diinstal ya. Jadi untuk pertemuan ini tahapan instalasi akan kita praktekkan di sini. Nah, untuk yang pertama kali kita menginstal XAMPP-nya. XAMPP itu merupakan salah satu program untuk ini ya, untuk server ya. Jadi nanti kita menyimpan database, menyimpan aplikasi websitenya di sini ya.
Jadi ini untuk simulasi dalam bentuk lokal ya. Nanti kalau dalam penerapan di lapangannya kita memerlukan sebuah komputer server ya, baik yang sifatnya fisik maupun yang cloud ya atau yang bentuk hosting. Nah, di sini kita akan pelajari yang bentuknya lokal terlebih dahulu. Nah, kita install dulu di sini untuk XAMPP-nya. Nah, di sini biasa kita klik 2 kali. Terus nanti kita akan muncul seperti ini ya. Jadi kita pilih bahasa yang umum aja ya, bahasa Inggris. Kita oke. Terus kita next. Nah, ini untuk posisi instalasinya. Nanti disimpan di folder C ya, folder C, dan akan membentuk folder namanya XAMPP. Nah, ini secara defaultnya seperti ini. Jadi kita biarkan saja. Setelah itu kita next ya. Nah, terus di sini sebenarnya ini adalah custom ya, mau ditampilkan di desktop atau tidak, atau ditampilkan di start menu atau tidak ya. Jadi ini untuk mempermudah ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk exam optionnya ini penggunaannya di Windows yang lama ya. Karena kita akan mempelajari PHP yang versi dasar ya atau versi yang lama ya. Jadi nanti kalau kita mempelajari yang versi dasar dan tentunya juga kalau mempelajari yang baru akan lebih paham ya untuk mengikuti perintah-perintahnya. Nah, setelah tampil seperti ini kita install. Nanti kita butuh waktu untuk instalasinya ya sampai nanti biasanya sampai 100%. Dan tentunya juga ini akan tergantung dari spek komputer yang kita gunakan ya. Nah, untuk saat ini di pertemuan 9 ini teman-teman mahasiswa bisa mempraktekkan di komputer atau di laptop masing-masing terlebih dahulu, dan nanti ke depan atau minggu depan kita akan praktekkan di lab komputer ya. Oke, ini kalau sudah selesai seperti ini ya. Nah, di sini kita tunggu aja sampai dengan tampilan finish ya atau instalasi sudah komplit ya. Setelah itu kita klik finish. Terus di sini ada kotak untuk memulainya ya, bisa kita mulai aja di sini ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi ada di pojok kanan bawah. Di sini kita bisa men-start bagian apasenya dan MySQL-nya ya. Ini yang perlu kita jalankan ya. Dan tentunya sekaligus ini untuk menguji aplikasi ini berhasil atau tidak dalam instalasinya. Nah, makanya kita perlu di start di bagian apasenya. Oke, kalau menemukan seperti ini, firewall-nya kita allow access. Nah, sampai dengan running ya. Kalau running seperti ini berarti sudah berhasil. Terus selanjutnya di start untuk MySQL-nya ya. MySQL-nya kita start. Nah, ini untuk database-nya, dan biasanya nanti muncul seperti firewall-nya lagi ini. Ini untuk mengaksesnya ya. Jadi kita allow access. Nah, kalau dua-duanya sudah running berarti bahwa instalasi kita ini sudah berhasil.
Jadi kalau teman-teman mahasiswa mengalami di sini ada problem, jadi tidak bisa di running, kemungkinan sistem di Windows-nya itu kurang sehat ya, atau mungkin ada bug-nya. Jadi perlu di repair terlebih dahulu ya, karena XAMPP ini dibutuhkan sistem Windows yang benar-benar sehat ya. Nah, tadi saat instalasi itu posisi programnya itu ada di drive C ya. Nah, di drive C sudah terbentuk yaitu namanya XAMPP ya. Kalau kita klik 2 kali, nanti banyak sekali folder dan file-file ya, yang nantinya kalau program website dan database-nya sudah sudah terbentuk, sudah jadi, kita bisa upload secara cloud ya, atau di-upload ke server secara online. Kayak itu ya. Nah, sekarang kita memasuki ke pembuatan database-nya ya. Nah, karena kita menggunakan MySQL dan kita menggunakan aplikasi XAMPP ini ya, control panel, kita bisa menggunakan browser ya. Oke, sebelumnya ada tadi salah satu master yang perlu kita install, yaitu NPP ya, Notepad++. Nah, di sini saya menggunakan yang 64 bit. Nah, nanti kita instalkan ini untuk mempermudah cara mengcodingnya, karena Notepad++ ini ada kelebihannya. Jadi kalau kita mengetikkan coding dan scriptnya ada warna-warninya sehingga kita mudah memahami. Nah, tadi munculnya seperti ini. Kalau kita klik, saya ulangi dulu ya. Kita klik 2 kali, munculnya nanti ini kita pilih untuk bahasanya, bahasa Inggris ya. Terus kita next, terus kita agree. Nah, terus ini posisi untuk penginstalannya di program file Notepad++. Nah, ini defaultnya seperti ini, kita next aja. Setelah itu kita next lagi. Nah, ini kalau mau dimunculkan di desktop ya tinggal kita centang ya. Kita install. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini saya langsung run jadi melihat seperti ini. Nah, ini untuk bentuknya ya, bentuk aplikasinya. Oke, sekarang kita membuat database-nya ya. Jadi kita harus membuka ini ya, membuka browsernya, nanti salah satu aja, bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Mozilla atau Internet Explorer yang bawaan dari Windows. Nah, di sini kita bisa mengetikkan ya. Oke, di sini mengetikkan localhost ya. Nah, setelah itu di enter. Sebentar. Oke, ini saya pakainya Internet Explorer, jadinya agak susah. Nanti kalau pakai Chrome mungkin lebih mudah. Nanti localhost, terus nanti di sini bisa ditambahkan php myadmin ya. Oke, ini baru muncul ya. Biasanya kalau di Chrome itu kita cuma nulis localhost langsung bisa muncul. Jadi ini saya tambahkan php myadmin. Nah, ini salah satu halaman untuk membuat
ini ya, membuat database ya. Nah, untuk membuat database atau basis data, langsung di bagian home-nya di sini ya. Kita akan contohkan membuat database, yaitu di sini ponsel kita ya. Jadi nanti di sini nanti di dalamnya kita buatkan tabel ya, tabel yang kaitannya dengan ponsel atau dengan handphone ya. Oke, kalau seperti ini kita create ya. Nah, ini sini database sudah terbentuk. Nah, kita kembali lagi ke localhost. Nah, di sini nanti ada bagian pojok kanan ya. Pojok kanan atas di sini ada ponsel kita. Berarti ini sudah terbentuk ya. Oke. Kita coba klik yang bagian ini ponsel kita. Nah, di sini kita akan membuatkan tabelnya ya. Dan untuk tabelnya kita akan buatkan namanya brand ya atau merek ya. Terus di sini kita buatkan field-nya atau kolomnya. Nah, kita akan buatkan field-nya itu 2 ya. Setelah itu nanti di sini ada go ya. Kita nanti klik yang go ini. Dan di sini nanti ada 2 ya, ada 2 karena ada 2 kolom ya, karena tadi sudah dibuatkan 2 field ya. Nah, untuk field yang pertama kita akan buatkan namanya kolom ID ya. ID, nah ID brand. Nah, biasanya nanti kalau database itu ID itu nanti akan keterkaitan dengan tabel yang lain dan di sini akan sebagai primary-nya atau penyambungnya ya. Setelah itu di sini kita buatkan kolom brand-nya ya atau mereknya. Dan untuk tipenya, untuk brand di sini integer ya, disingkat dengan INT ya. Kalau kita lihat ini banyak ya. Kalau mau dalam bentuk tag, bentuk date juga ada ya. Nanti di sini biasanya ID kita menggunakan integer. Terus yang di sebelah kanannya di sini kita buatkan tipe datanya adalah varchar ya. Dan di sini nanti tipenya macam-macam. Nanti contohnya ada Nokia, ada Samsung ya, dan lain-lain ya. Kayak ini. Setelah itu di sini ada value-nya ya. Value-nya itu jumlah karakternya. Nanti bisa kita tentukan di sini ya. Contohnya di sini ada 25 ya atau 30. Nah, nanti tergantung dari kebutuhannya ya. Terus nanti yang untuk bagian ID brand itu kita jadikan primary ya. Nah, primary itu letaknya di bagian sini ya, indeks ya. Nah, ini nanti dijadikan sebagai primary-nya. Gitu. Oke, setelah itu nah nanti di sini kita simpan ya. Kalau sudah dipilih 2 item ini. Oke, kita save. Nah, di sini berarti sudah ada 2 kolom, ada field ya, yaitu ID branch dan branch ya. Nah, untuk tipenya di sini integer, terus yang branch-nya itu varchar, dan untuk kapasitas karakternya 25 ya, gitu. Nah, sekarang di sini kita coba untuk memasukkan datanya ya. Dan untuk memasukkan datanya kita bisa menggunakan menu insert di sini ya.
Nah, kita klik di sini. Nah, contohnya di sini untuk yang pertama ya. Oke, yang pertama, di sini contohnya kita masukkan dengan branch yang pertama ya. Branch pertama itu kita tuliskan aja di sini 1 ya. Atau dengan kode yang lain juga bisa ya. 1. Terus di sini kita contohkan Nokia ya. Setelah itu di Go ya. Jadi ini sudah terbentuk satu isian tabel ya. Nah, terus bisa kita lihat dulu. Nah, ini sudah ada terbentuk satu ya. Terus kita ingin memasukkan lagi. Nah, bisa nanti lewat sini juga. Yang kedua ya, kedua contohnya kita masukkan Sony ya. Nah, Sony aja gitu. Setelah itu di Go lagi. Nah, ini sudah masuk ya. Kalau untuk melihatnya kita bisa klik yang browser ini. Dan di sini sudah ada 2 merek ya. ID-nya adalah 1 untuk Nokia, 2 untuk Sony. Nah, ini berarti kita sudah membuat satu database dan satu tabel. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada angka 1 ini ya gitu. Nah, selanjutnya di sini kita membuat perintah untuk menampilkan data yang sudah kita buat di PHP MyAdmin ya. Dan tentunya bentuk filenya itu yaitu menggunakan MySQL. Nah, di sini saya akan bukakan untuk cara menampilkannya ya menampilkannya. Kayak ini ya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, di sini kita membuka Notepad ya, membuka Notepad terlebih dahulu. Terus nanti di bagian new yang pertama ini kita biasanya kalau menuliskan kalau belum disimpan belum ada warna-warninya. Nah, ini kita menggunakan bahasa PHP ya. Dan nanti penyimpanannya juga extensionnya adalah PHP. Nah, untuk pertama di sini ada tutup kurung dan tanda tanya. Terus nanti juga di bagian bawah juga ada penutupnya. Jadi ini istilahnya adalah pembukanya, ini penutupnya. Terus di sini ada garing-garing ya, garis miring 2 kali. Ini hanya sekedar komentar ya, sekedar komentar yang tidak akan bisa dieksekusi ya. Nah, di sini melakukan login ke database MySQL. Jadi di sini ada perintah koneksi ya, koneksi ke MySQL ya, ke MySQL yang kita buat tadi ya di dalam PHP MyAdmin ya. Yang tadi kita sudah membuat database namanya Ponsel ya, ponsel kita. Kalau kita lihat lagi di sini, nah ini ya ponsel kita. Makanya nanti kita akan hubungkan ke sini ya dengan perintah koneksi. Oke. Nah, untuk perintah koneksi di sini pakai simbol dolar, terus koneksi sama dengan MySQL _ connect ya. Terus buka kurung, tanda kutip localhost ya, localhost. Terus tanda kutip lagi, terus koma, terus root ya. Nah, root ini adalah usernya ya. Ketika kita menginstal
Ini ya, menginstal. Nah, ini ya, menginstal PHP My Admin atau exampp. Secara otomatis itu password yang digunakan itu atau user dan password yang digunakan adalah usernya adalah root dan passwordnya adalah kosong. Nah, ini nanti dituliskannya seperti ini. Itu ya. Ini secara defaultnya. Kalau kita ingin mengganti, sebenarnya di sini sudah ada fasilitas untuk membuat atau mengganti passwordnya ya. Nanti kita akan bahas sendiri di sini ya. Nah, setelah itu tutup kurung titik koma ya. Terus yang baris berikutnya di sini saya akan berikan penanda supaya lebih mudah ya. Jadi ini perintahnya apa saja. Terus yang baris keempat di sini yaitu perintah memilih database yang akan digunakan. Ya, jadi perintahnya mysql _select _db. db itu basis data atau database. Terus kita memanggil nama database-nya ya. Jadi di sini buka kurung terus tanda kutip ponsel kita ya. Tutup kurung. Jadi disesuaikan dengan database yang kita buat di dalam MyAdmin ya. PHP MyAdmin atau MySQL. Selanjutnya di baris ke-6 dan 7 di sini melakukan query ya. Untuk menampilkan data dari tabel branch ya. Jadi kita mengarahkan ke tabel branch-nya ya. Nah, di mana branch tadi itu kita sudah memasukkan dua merek Nokia dan Sony. Nah, untuk perintahnya di sini pakai dolar lagi. Query ya, maaf ya tadi ya. Query terus sama dengan ya. Terus tanda kutip select terus spasi ID _ branch terus koma terus branch from branch ya. Jadi kita memilih query yang ada atau menampilkan tabel yang ada di dalam ponsel kita, yaitu tabelnya namanya branch ya. Nah, setelah itu baris yang ke-8 dan 9 yaitu mengeksekusi perintah select-nya ya, perintah select-nya. Nah, select-nya ini kan kita di ID branch ya. Ya, di tabel branch-nya. Nah, untuk perintahnya adalah lambang dolar hasil ya sama dengan mysql _query terus buka kurung dolar query tutup kurung titik koma. Terus yang terakhir di sini menampilkan hasil perintah query select ke browser ya. Nah, ini ke browser. Nah, di sini perintahnya adalah ini ya, dolar record sama dengan mysql ya, mysql terus fetch terus underscore row buka kurung dolar hasil tutup kurung titik koma. Terus ini untuk perintah berikutnya echo yang pertama dan echo yang kedua ya. Record yang untuk perekaman pertama dan kedua ya, di sini tuliskan 0 dan 1. Nah, itu untuk perintahnya. Jadi kita harus sama persis membuat yang bagian bukan komentar ya. Kalau komentar kan di sini ada yang garis miring. Nah, kalau sudah membuat seperti ini kita simpan ya. Nah, untuk penyimpanannya kita masuk ke drive C ya, drive C, terus masuk ke exampp, terus masuk ke htdoc ya. Nah, di bagian ini htdoc. Nah, di sini sebenarnya kita bisa membuatkan folder sendiri ya, membuatkan folder sendiri. Contohnya di sini kita buatkan aja. Oke, latihan ya.
Jadi di sini kita masukkan di folder latihan, contohnya tampil underscore brand ya. Terus di sini kita tuliskan .php ya. Nah, ini jadi jangan lupa untuk yang bagian belakangnya. Karena kita menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Setelah itu di save. Nanti secara otomatis terbentuk pengelompokan berdasarkan warna ya. Ini untuk mempermudah atau membaca coding atau skripnya. Oke, setelah itu nah di sini kita bisa buka browsernya. Nah, di sini kita bisa mengetikkan ini ya. Di tab yang baru. Nah, localhost. Terus kita mengarahkannya ke foldernya ya. Foldernya itu kan tadi latihan, terus garing. Tadi nama filenya apa? Tadi, tampil underscore brand ya. Oke, bisa kita enter. Oke, kita cek terlebih dahulu, atau kita coba bisa langsung di bagian ininya juga bisa ya. Atau kita ini aja ya, dilengkapi. Oke, maaf ya, berarti kurang harus dilengkapi. Biasanya kalau di Chrome otomatis PHP-nya muncul, tapi ini kita menggunakan Internet Explorer ya. Jadi teman-teman nanti bisa menginstal yang lainnya ya, Chrome atau Mozilla ya, biar lebih mudah. Nah, ini nanti tampilnya adalah yang pertama, yaitu Nokia, sesuai dengan perintah yang kita buat di dalam Notepad ya. Nah, Notepad di sini kan kita perintahnya adalah menampilkan perintah query select-nya ya. Nah, query select-nya itu di bagian yang pertama ya. Ini perintahnya di sini. Di record yang pertama. Oke, itu teman-teman mahasiswa silahkan nanti dipraktekkan untuk materi pertama ini menampilkan data menggunakan PHP ya. Dan nanti tampilnya juga di aplikasi browser. Dan nanti ke depan kita akan buatkan dengan model ada inputnya, ada penghapusannya, seperti halnya dalam memasukkan data menggunakan form ya. Nanti kita akan mempraktekkan seperti itu. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.